kesehatan itu sudah dibicarakan di tingkat global gitu ya, dan menjadi isu yang sangat apa namanya sangat panas gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan berdiskusi tentang bagaimana kesehatan global. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada narasumber kita Pak Diki ini ya. Uh, Namun sebelumnya saya akan izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Saya izin share sedikit kurikulum vitae dari beliau. Nah, ini adalah narasumber kita, Dr. Haji Diki Budiman, Biomed ya, MSc, PH, PhD ya. Ini lahir pada tahun 1971, dosen tetap Prodi Mars Sekolah Pasca Sarjana Yarsi. Kemudian alamat rumahnya sekarang ada di apartemen Tamrin Residence. Kemudian yang kedua ada di Jalan Guntur di Bandung ya, Pak Diki ya. Kemudian eh, pengalaman beliau nih, biografi singkatnya, beliau adalah salah satu orang yang apa namanya mungkin menjadi langganan ya sebagai narasumber untuk apa namanya kesehatan ini ya, baik di apa TV internasional maupun di lokal nih ya. Kita lihat di sini. Kemudian pengalamannya juga luar biasa, 26 tahun ya dalam pembangunan kesehatan global dan nasional, perencanaan kebijakan kesehatan, diplomasi kesehatan, manajemen risiko, dan komunikasi risiko dengan fokus pada program kesehatan, vaksinasi, rumah sakit, alat kesehatan, lingkungan, perubahan iklim, kesiapsiagaan pandemi, serta keamanan kesehatan global. Kemudian ini narasumber ya di TV internasional ada Jazeera, kemudian BBC TV London, BBC TV Australia, dan lain sebagainya, luar biasa ini. Kemudian juga di lokal juga nih, apa namanya narasumber di media TV nasional, TV One, Metro, Trans, SCTV, RCTI, dan lain sebagainya. Kemudian juga di radio juga, serta media cetak. Ya, kemudian beliau juga banyak terlibat dalam diplomasi internasional dan keamanan kesehatan selama 15 tahun terakhir. Kemudian memegang berbagai posisi kepemimpinan lembaga pemerintah ya dan organisasi internasional ASEAN, OKI, NDP. Nah, ini luar biasa beliau nih. Kita sangat beruntung ya pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa ini. Insya Allah nanti kita dapat banyak ilmu di sini ya. Kemudian juga dari pendidikannya, beliau ini PhD di on Global Health Security, Risk Communication, Leadership and Ethics, Public Health from Griffith University, Australia ini ya, Diki ya. Kemudian juga Master of Science in Public Health, Griffith University juga. Kemudian Medical Doctor Pajajaran University. Kemudian Bachelor in Medicine Pajajaran University. Nah, saya kira itu sedikit apa namanya biografi singkat pemateri kita pagi hari ini, dan dari tadi yang saya bacakan itu nih kita beruntung sekali lagi mendapatkan narasumber. Insya Allah nanti kita akan banyak menggali ilmu dan informasi dari beliau. Tidak lama lagi saya em, membacakan biografi. Langsung saja kita masuk kepada pemateri kita, narasumber kita. Kita sapa dulu nih Pak Diki. Gimana Pak Diki? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Insya Baik, Allah sehat ya. alhamdulillah, Mudah-mudahan. alhamdulillah. Ah, baik, selanjutnya untuk pemaparan materi dan lain sebagainya nanti ada sekitar 40 menit pemaparan materi, nanti ada tanya jawab, diskusi sekitar 15 sampai 20 menit. Terima kasih Pak Diki atas kehadirannya dan kesediaannya. Sama-sama. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Diki. Terima kasih Pak Ali selaku Ya, moderator dan juga Bapak Ibu sekalian sejawat yang terhormat. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. alhamdulillah kita syukuri atas peparing Allah, hidayah dan juga segala nikmat yang tidak bisa kita hitung hari ini dan juga sebelumnya, dan insya Allah diberi umur panjang ke depan insya Allah, Amin, amin. dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga saya mengucapkan terima kasih. Maaf nih, saya puasa jadinya nih dari tadi nggak bisa minum juga. Jadi saya mengucapkan juga terima kasih syukur atas undangannya menjadi apa narasumber untuk men-sharing ya, sharing experience saya
insya Allah saya berlindung pada Allah dari sikap ria ataupun uzub, dan mudah-mudahan ini menjadi perantara kita bersama untuk meningkatkan keimanan ketakwaan. Ya. Eh, saya lanjut dengan materi, mudah-mudahan nanti tepat waktunya mohon diingatkan saja Ya, eh, moderator, dan ya, ya. eh, saya ingin membawa kita semua pada memahami tentang kesehatan global, tapi tentu dari perspektif seorang Muslim, ya, seorang yang tentu tidak boleh kita lewatkan, ya. Karena apa? Karena kita hidup ini kan ujung-ujungnya yang ditanya bukan lulusan mana, pendidikannya setinggi apa, tidak, tapi bagaimana kita mempraktekkan apa yang sudah diperintahkan Allah Rasulnya. Dan artinya semua yang kita lakukan, termasuk saya upayakan sejauh ini lakukan, saya niati dengan karena Allah. Karena innamal a'malu binniyat. Semuanya itu bagaimana niat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, saya memakai ini, nah apa ini adalah pemberian langsung dari Menteri Kesehatan Palestina atas apa namanya ucapan terima kasih beliau. Jadi sekitar tahun 2010-an sampai 2013 kurang lebih, saya ditugasi oleh Presiden SBY pada saat itu menjadi ketua tim teknis pembangunan Al-Shifa di Gaza, Palestina, rumah sakit, ya. Jadi yang sekarang ya rata dengan tanah, ya. Pada saat itu saya bangun, ya. Nah, dan termasuk membangun eh, sampai ke basementnya, karena kalau bangun ke atas itu dibom ya. Karena beliau menyampaikan tidak bisa memberikan apa-apa, hanya memberikan ya ini, ya yang ini yang saya jadikan kenangan, ya. Dan kalau bicara tentang apapun termasuk di level global, saya berusaha juga menyinggung tentang Palestina. Apalagi kita tahu YASI salah satu yang selalu concern tentang perjuangan ini, ya. Jadi saya bolak-balik nih kalau bicara Gaza, ya, Palestina, dan ada event lain nanti yang saya akan perlihatkan. Jadi sengaja saya pakai ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar tentu yang tidak ada yang lebih baik dari pengantar adalah apa yang dipesankan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ini yang selalu menjadi pengingat kita dan harus menjadi pengingat kita bahwa Allah menciptakan kita ini ya untuk menyembahnya. Dan kaitan dengan innamal amalu binniyah tadi, ya, karena inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang selalu saya ingatkan dan saya ajak pada saudara muslim semua, muslimah, untuk selalu dalam kegiatan apapun, mau di kampus dimanapun, ya, ingat bahwa kita lakukan dalam kerangka ibadah. Seorang suami untuk eh, anak istrinya, ya, istri juga membantu suaminya untuk anaknya, dan lain sebagainya. Karena untuk diketahui, eh, ya nanti ya saya akan perlihatkan, ya, banyak tugas saya ini mayoritas di negara konflik, ya, negara perang. Jadi eh, ya antara hidup dan mati. Dan itu kalau tidak ada niat seperti ini, ya tidak ada orang yang mau melakukan upaya kesehatan global dalam konteks krisis kesehatan namanya. Dan saat ini yang menjadi pengingat kita bahwa kita meskipun tidak pergi ke negara-negara seperti Gaza dan lain sebagainya, tapi di kita pun ada tantangan global sebetulnya, yang artinya dam, impact lokal ataupun apa yang terjadi di level lokal ini akan berdampak pada global, yaitu antara lain ya yang sederhana saja masalah sampah misalnya, gitu. Nah, tentu karena kita bicara tentang kesehatan global, saya ingin mengingatkan pada kita tentang kita semua harus memahami definisinya, ya. Definisi dari kesehatan global. Sengaja saya tidak merubah sedikit pun supaya eh, tidak ada arti yang hilang, ya. Tapi yang saya beri tanda hitam ini
Artinya kita kalau bicara kesehatan global itu meningkatkan kesehatan dan kesetaraan kesehatan itu untuk semua manusia di dunia. Jadi ada kata kuncinya itu adalah kesehatannya, kesetaraan dan dunia. Jadi ini Oke. ada kata kunci lagi transnasional. Jadi antar negara. Jadi kalau ada isu kesehatan, masalah penyakit dan lain sebagainya yang tidak hanya dihadapi oleh satu negara, bisa melewati batas negara, itu sudah masuk dalam kajian dari kesehatan global atau global health. Dan fokusnya sebetulnya ke arah pencegahan. Jadi bukan pengobatan. Nah, arah pencegahan ini bisa dalam bentuk upaya perubahan perilaku dan juga termasuk di sini ada upaya pencegahan seperti vaksin gitu. Nah, inilah definisi yang akan saya bawa. Jadi segala sesuatu yang mengancam manusia, umat manusia ini dari segala macam, mau itu perang, bom nuklir, mau itu apa namanya penyakit, bencana. Nah, ini masuk dalam bahasan global health. Bahkan sekarang ada lagi namanya global health security. Nah, kenapa ini penting? Ya karena sekali lagi bukan hanya bicara masalah penyakit seperti TB yang tiap tahun itu 1,5 juta kurang lebih meninggal ya karena TB. Juga ada penyakit-penyakit lain termasuk potensi penyakit baru gitu yang belum ditemukan. Nah, kenapa penyakit baru ya nanti kita diskusikan. Hal lain yang juga perlu saya ingatkan dalam konteks ini adalah bahwa saat ini dunia banyak sekali para ahli yang sebetulnya kalau teman-teman saya di luar banyaknya yang memang tidak mengakui adanya Allah ya atau Tuhan. Banyaknya eh, masuk kategori yang tidak beragama. Tapi ketika wabah, kalau bicara penyakit, dia serius dan takut gitu. Jadi saya selalu berupaya amar ma'ruf juga ya mengingatkan anda kok termasuk kalau kita ingat waktu pandemi bagaimana negara-negara yang mayoritas tidak beragama itu begitu takut pada sesuatu yang tidak terlihat. Padahal sebelumnya mereka itu mengapa mengatakan bahwa agama tidak perlu karena kenapa Tuhan itu tidak terlihat. Jadi ini hal yang akhirnya Allah perlihatkan ya, mengingatkan. Tapi kembali kita bersyukur karena hidayah menetapi agama itu atau Islam ya, rahmat itu ya tidak turun pada semua manusia di bumi ini. Jadi Indonesia ya saya ingin ingatkan ya kalau kita di Indonesia mungkin merasa wah di sana muslim di sini masjid. Tapi kalau kita melakukan perjalanan, sering melakukan perjalanan di luar, kita akan begitu sangat bersyukur ya sebagai orang Islam, orang yang diberi hidayah oleh Allah, sehingga kita menetapi dan meyakini agama Islam ini. Karena apa? Ya nanti saya perlihatkan lagi di slide selanjutnya. Definisi dan konteks kesehatan global dari sisi Islam pun sebetulnya sudah disinggung ya dan beberapa apa namanya termasuk dari para para ulama maupun ilmuwan Islam. Namun sekali lagi lebih detail saya akan lebih perlihatkan dalam beberapa contoh ya. Hal yang selalu juga saya sampaikan dalam berbagai kesempatan ya, dalam seminar dan lain sebagainya adalah selain kita bicara keilmuan saat ini, definisinya dan lain sebagainya, riset-risetnya, saya selalu mengingatkan untuk bari bersama selalu mempelajari sejarah ya, karena sejarah itu sangat bermanfaat dan cenderung berulang ya. Karena ini yang sebetulnya memiliki apa namanya memiliki banyak manfaat ya antara lain adalah bagaimana kita melihat orang-orang dahulu merespon satu kejadian khususnya kalau dalam konteks saya ya dalam konteks
wabah misalnya yang kalau dulu ya ada juga perangnya ya ada karakter-karakter yang sebetulnya hampir tidak berbeda jauh ya. Karena perilaku manusia itu mau dulu atau sekarang ya sama. Manusia itu seperti itu. Tidak sabaran, gampang menerima berita yang tidak baik, lebih cepat menyebarkan berita yang tidak baik daripada yang baik. Nah, itu karakter manusia. Nah, inilah yang juga kita lihat di masa saat ini termasuk dalam konteks wabah gitu. Sehingga tentunya pembelajaran terhadap sejarah dan di di kalau di dunia global health itu ada khusus ahli sejarah yang apa itu PhD bidang sejarah yang memang dia bisa memberikan pada kita clue-clue apa yang mesti kita ambil hikmah dari sejarah itu. Dan bicara manusia dalam sejarah konteks kalau global health itu memang mayoritas pembahasannya saat ini banyak dikaitkan dengan pandemi, epidemi ya. Nah, hal yang menjadikan kita harus semakin bersyukur lah ya bahwa kita hidup di era yang sebetulnya lebih sedikit potensi ketika ada wabah itu kematiannya gitu. Karena apa? Karena kita sudah punya antibiotik, antivirus, vaksin, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi ini yang menjadikan harus seharusnya menyadarkan dan membuat kita bisa membantu menyadarkan orang-orang yang berpendapat bahwa teknologi inovasi yang ditemukan di masa modern ini tidak memberi manfaat. Padahal sangat memberi manfaat. Dulu sebelum ada antibiotik, sebelum ada vaksin, kita lihat di data ini kematiannya jutaan, puluhan juta gitu. Kalau sekarang sudah jauh-jauh lebih menurun. Ini yang ingin saya singgung dari, saya tidak akan terlalu rinci ini ya, tentang ini. Tapi sekali lagi ada di bawah, ada yang sedikit saya tandai kuning, yaitu wabah atau pandemi Justinian. Ini salah satu kaisar ya, yang hidup di era tidak jauh dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya akan perlihatkan ini. Nah, ini. Jadi wabah Justinian namanya ya. Jadi di 540-an ya. Dan abad ke-6 ya. Dan ini adalah epidemi besar pertama di abad ke-6 yang disebabkan oleh bakteri ya. Jadi bayangkan dulu itu bakteri itu bisa sangat mematikan puluhan juta orang. Bahkan eh, setiap hari 16.000 ya di Istanbul. Jadi kalau eh, menyebut Istanbul itu seperti kita menyebut New York lah sekarang atau jadi kota terhebatnya pada masa itu dan eh, total menewaskan secara global diperkirakan 100 juta orang dan 100 juta orang saat itu besar sekali ya. Bahkan hampir mungkin setengah dari penduduk seperempat atau setengah penduduk dunia karena jumlah penduduk dunianya belum banyak gitu. Jangankan dulu 100 juta orang sekarang pun banyak gitu. Sangat banyak kan. Pandemi COVID-19 saja kemarin tidak sampai 100 juta. Nah, ini yang memperlihatkan bahwa ketiadaan temuan antibiotik itu akhirnya bisa membuat hal yang sangat fatal. Nah, ini yang nanti kita akan lihat bahwa ada peran para ilmuwan Islam yang menjadi juga perantara pintu untuk akhirnya ditemukan berbagai penemuan di masa modern ini. Dan ini juga yang harusnya menjadikan pengingat kepada kita karena saat ini salah satu ancaman kesehatan global adalah resistensi antimikroba. Jadi kalau penggunaan antibiotiknya tidak rasional, asal dosisnya, masaknya, durasinya, kita akan kembali berpotensi balik lagi seperti zaman ini. Orang ada bakteri nggak bisa diobatin karena antibiotiknya resisten.
Ini yang apa harus menjadi pembelajaran kita ya. Jadi harus dihemat-hemat, digunakan secara rasional antibiotik kita. Karena sekali lagi manusia itu sama ya dari zaman dulu sampai sekarang dimanapun ya alhamdulillah Allah paring saya diberikan rezeki Allah untuk bisa mendatangi banyak negara ya di dunia. Dan itu karena ya apa namanya salah satunya ya karena memang eh, banyak apa aktivitas saya memang di kesehatan global ini. Dan yang ingin saya sampaikan ya, siapapun, dimanapun, manusia itu sekali lagi hanya beda di kulitnya saja ya. Karakternya, apa namanya, atau apalagi kalau bicara penyakit, responnya sama ya, sama semua. Dan itu terjadi kita buktikan pada masa pandemi. Artinya kesehatan global itu kalau jadi ancaman buat Indonesia akan jadi ancaman juga untuk orang di China, di India, di Amerika. Jadi tidak ada bedanya. Tidak ada ini kulitnya lebih tebal terus jadi lebih aman ya. Tidak, manusia sama ya. Sama diciptakan dari tanah gitu. Nah, ini yang harusnya menjadi juga pemahaman dasar bahwa ya begitu penting concern terhadap kesehatan di suatu lokasi meskipun itu kecil karena dia akan berdampak di tempat lain. Te- Artinya ini bukan hanya bicara penyakitnya tapi terutama manusia ini harus melakukan upaya yang meminimalisir ancaman terhadap kesehatan global gitu. Karena ternyata riset menunjukkan hewan yang paling berbahaya di dunia itu ya manusia. Kalau disebut hewan atau makhluk yang paling berbahaya di dunia itu ya manusia. Karena manusialah yang merusak alam ini. Dan riset menunjukkan bahwa kerusakan alam, hilangnya hutan dan kemudian juga punahnya banyak hewan yang akhirnya membuat jadi kalau untuk diketahui virus yang ada di hewan-hewan yang punah ini dia tidak punah, tidak ikut punah tapi dia pindah inangnya, pindah hostnya. Nah, ini yang akhirnya melahirkan yang disebut dengan penyakit zoonosis. Jadi penyakit yang tadinya di hewan ya pindah karena sekali dia menembus barier dia cenderung bisa lagi nembus lagi ke pindah lagi ke manusia dari seni hewan misalnya dari kelelawar ke apa namanya misalnya katakanlah ke kera kemudian bisa pindah ke manusia. Nah, inilah terjadi akibat ya kerusakan yang diciptakan atau dilakukan oleh manusia dan itu sudah diingatkan dalam Quran ya. Karena kerusakan di darat, di laut ya karena perbuatan manusia. Nah, inilah salah satu concern dari global health security ataupun kesehatan secara umum adalah merubah perilaku dan dengan meningkatkan literasi. Nah, salah satu dari tujuan saya ya dalam hari ini ya tentu eh, itu ya meningkatkan literasi tentu dari perspektif Islam sehingga lebih kuat karena niatnya ya ibadah gitu. Niatnya harusnya ibadah sehingga kita jangan sampai orang muslim jorok, orang muslim buang sampah sembarangan gitu. Orang muslim kalah dengan misalnya Jepang yang begitu bersih dan lain sebagainya. Ini yang harus kita rubah ya. Karena sekali lagi kalau sudah jadi wabah, sudah jadi penyakit, itu nggak melihat agama, ya, nggak melihat ras dan lain sebagainya. Semua kita lihat di masa pandemi dulu. Walaupun ada kelebihan kita sebagai orang Muslim yang taat ya. Nanti saya sambil diskusi ya. Ada perbedaan nih kalau bicara masa pandemi, khususnya di katakanlah wilayah-wilayah sekitar Arab ya, Jazirah Afrika yang umumnya betul-betul melaksanakan apa namanya ibadahnya dengan baik itu cenderung karena perilaku berwudu dan lain sebagainya itu ada apa keuntungan yang sangat luar biasa ya dalam konteks mencegah penyakit. Nah, hal lain yang akhirnya saya ingin bawa pada kesempatan ini adalah bahwa kita
sebagai orang Muslim ini jangan sampai melupakan dasar dari banyak ilmu itu ya, atau mayoritas sebetulnya semua ilmu ya tentu adalah dari Allah dan Rasul. Dan dalam konteks saat ini yang akan saya bawa adalah bagaimana Islam melihat konteks kesehatan global itu. Dari sumber-sumber keilmuan termasuk bagaimana dari sejarah dan juga para ilmuwan Islam sebelumnya. Nah, eh, ada satu contoh misalnya dari hadis ini tentang bahwa kalau ada wabah penyakit di satu tempat atau negeri ya jangan memasuki. Ini Rasul menyampaikan begitu dan ini adalah hal yang prinsip dalam epidemiologi ya. Jadi eh, apa namanya kalau ada yang sakit ya untuk mencegahnya ya diisolasi gitu kita jangan datangi kecuali kita memang punya tugas lain ya atau maksudnya harus membantu dan lain atau sudah ada di situ itu sa- sangat dijadikan rujukan saat ini walaupun waktu saya sampaikan ke teman-teman epidemiolog dunia mereka kaget juga ini siapa yang bilang saya bilang ini 1000 sekarang udah 1400 tahun lebih yang lalu nah mereka takjub tapi ya itu kembali kalau hidayah itu urusannya Allah ya. Kemudian juga kita juga melihat ya bagaimana prinsip isolasi ya karantina itu diajarkan betul sangat apa namanya sangat di apa di diilhami dari Islam dan inilah yang sumber-sumber aslinya gitu bahwa bahkan kalau bicara yang sakit jangan campur dengan yang sehat itu ada gitu aturan atau apa namanya hadis Rasul dan ini yang nanti belakangan saya perlihatkan bagaimana ulama Muslim akhirnya mengimplementasikan ini dalam satu keilmuan. Artinya ini masih tidak terlalu jauh lah dari masa Rasul dan ini hadis-hadisnya dulu gitu. Kemudian kita lihat bagaimana ilmuwan Muslim pada masa keemasan menerjemahkan itu. Bahkan kalau bicara sebetulnya awal mula masker ya, Rasul itu kalau bersin menutup wajah dan lain sebagainya. Nah, ini membiasakan berwudu ya, kan berwudu itu ada mencuci tangannya dan lain sebagainya. Kemudian apa namanya upaya untuk menjaga kesehatan dengan perilaku sehat lah, hidup bersih sehat termasuk juga bicara kalau sakit ya mencari upaya untuk diobati itu juga jelas ya. Artinya ini ada ajaran yang sangat penting tentang apa kedokteran pencegahan ya termasuk juga prinsip kuratifnya. Nah, akhirnya eh, beberapa ulama, sorry, ya banyaknya ilmuwan kita zaman keemasan Islam dulu ya juga termasuk ulama itu akhirnya mempraktekkan ya, mempraktekkan hadis-hadis itu. Antara lain ya misalnya ini ya, Abu Ja'far ini dia menerapkan tentang bagaimana mengatasi satu wabah gitu ya. Dalam apa namanya beberapa bukunya dan yang juga menjadi warisannya adalah masalah eh, pola makan yang sehat dan lain sebagainya. Termasuk juga ini jadi pada masa Khalifah Umayyah itu dibangunlah rumah sakit pertama ya dalam peradaban Muslim dan peradaban dunia juga ya. Jadi kalau ditanya rumah sakit pertama dunia orang Islam. Nah, umat Islam yang mendirikan. Ya. Dan ini termasuk konteks saat itu adalah rumah sakitnya sudah bisa merawat penyakit menular. Jadi kalau bicara penyakit menular, Bapak Ibu sekalian, jangan dibayangkan saya seperti saat ini ya penyakit menular waduh. Zaman dulu kalau ada orang sakit menular itu dijauhi karena takut sekali, karena takut mewabah. Nah, kalau ada satu tempat dalam hari ini di masa Khalifah Umayyah ini ada tempat rumah sakit awal kemudian bisa melakukan treatment terhadap penyakit menular itu kemajuan yang luar biasa. Berarti itu kalau bahasa ini oh, hebat luar biasa gitu. Nah, inilah yang dipelopori oleh dunia Islam. Jadi
kalau bicara perkembangan tentang apa dunia kesehatan, ya mayoritas kita akan bisa merujuk pada ulama-ulama ataupun ilmuwan kita. Dan hal lain juga eh, saya lewatin saja tentang masalah strategi wabah ini ya. Jadi bahwa bukan hanya melakukan treatment dalam konteks kesehatannya, tapi manajemen wabahnya itu pun diberikan contoh. Kita tuh ada contohnya di masa Khalifah Umar ya. Jadi bagaimana manajemen bencana gitu kalau saat ini. Jadi bukan hal yang baru ya. Bahkan bahwa selain masalah perawatan, masalah pengelolaan keuangannya ya, supply logistiknya termasuk juga dalam hal ini adalah apa namanya pangan dan lain sebagainya itu juga dicontohkan ya, oleh para sahabat. Nah, satu hal yang ingin saya singgung juga dan ini karena menjadi isu ya belakangan ini saya di beberapa media ditanya tentang itu vaksin TB, kemudian juga isu-isu hoax lainnya. Ini bukan hal baru ya dan dalam sejarahnya zaman dulu pun ya sama ya berita buruk itu sekali lagi tadi saya sampaikan lebih cepat menyebar. Sehingga kita harus ingat dengan ayat ini ya. Jadi kalau ada berita, apalagi itu beritanya dari orang ya tidak kita kenal ya, tidak jelas ya, ya harus tabayun, harus harus lakukan verifikasi. Nah, inilah yang disebutkan manajemen infodemik sekarang kita sebut ya di masa modern ini dan di sini yang harus disadari bahwa jangan sampai sebagai orang Islam kita mudah menyebarkan berita yang nggak jelas, apalagi belum kita tanyakan konfirmasi ke atau klarifikasi benar tidaknya. Karena itu bisa jadi membahayakan. Kalau membahayakan orang lain, merugikan. Tadinya harusnya orang itu bisa berobat atau divaksin, tapi karena kita menyebarkan berita yang tidak kita verifikasi tadi, ya dia akhirnya tidak terlindungi, sakit, atau bahkan sampai meninggal. Nah, ya itu kan jadi serius ya sebagai orang Islam kita akan kesalahan lah gitu ya. Nah, kita harus sekali lagi melakukan apa namanya apa verifikasi ya. Ini jadi eh, ada ilmunya, ilmunya yaitu strategi komunikasi risiko ya kalau saat ini di masa modern. Tapi secara sederhananya ya men-sharing itu ya harus betul-betul kita identifikasi, klarifikasi. Nah, ada beberapa tokoh kesehatan atau ilmuwan Islam lainnya yang juga mengimplementasikan beragam hadis itu yang ini kalau dalam konteks kesehatan global tiga ini sangat dikenal ya, tapi khusus di kalangan Islam. Kalau orang luar itu dia menghilangkan sejarah Islam. Kita harus angkat ini ya. Karena kalau diangkat ini mereka nggak bisa membantah. Jadi kalau kita yang nggak ngangkat dihilangkan. Jadi kita harus angkat ya. Tiga ini kalau dalam konteks kesehatan global sangat menonjol dan mereka yang memberikan warisan ya. Walaupun buku-bukunya yang dulu banyak yang hilang dibakar bahkan diganti dengan eh, karya non-Islam yang sebetulnya mengadopsi atau meniru atau mengambil catatan dari atau tulisan dari para ilmuwan Islam ini. Nah, oleh karena itu tentu kita harus makanya ilmuwan Islam itu yang memberikan contoh dalam banyak menulis itu, banyak menulis dan mewariskan tulisan itu. Saya beruntung juga melihat beberapa lembar aslinya gitu seperti ini yang memang ya kita harus tiru ya kebiasaan menulis mencatat yang sangat penting ini dan memberikan inovasi. Dan contoh yang apa maksudnya yang juga hikmah ataupun yang pesan pentingnya adalah sebagai muslim itu ya kita tidak hanya cukup berkata-kata, tidak hanya cukup melakukan satu tulisan saja, tapi juga melakukan implementasi nyata gitu. Yang
tidak mesti dalam konteks besar, tapi dimulai dari lokal, dari diri kita. Ini yang ingin saya sampaikan ya. Jadi seandainya dari setiap kita ini berperilaku hidup bersih sehat, menjaga keharmonisan dengan lingkungan, ya, hewan dan lain sebagainya, ini yang akan sangat berkontribusi dalam konteks kesehatan global. Karena kalau bicara penyakit, di epidemiologi itu ya kita punya tiga eh, ya triase ya namanya triase dari epidemiologi yang semuanya ini ada peran penting dari manusia ya. Elemen manusia ini yang bisa membuat patogennya itu bisa terkendali, termasuk hewannya, termasuk lingkungannya. Nah, ini yang ingin saya ajak kepada kita semua, termasuk membiasakan perilaku-perilaku sederhana yang akan meminimalisir risiko terjadinya, tersebarnya satu penyakit ya. Karena ingat di kita ini bahkan kalau bicara hadis anadzofatu minal iman ya kebersihan sebagian dari iman ini masih menjadi isu ya. Walaupun alhamdulillah kenapa saya senang banget dengan Yarsi ya. Karena pertama saya diajak Prof Chandra tuh ya ke Yarsi tuh ketemu Pak Prof JU bersih Yarsi itu alhamdulillah tuh senang saya. Eh, apa namanya itu hal yang harus kita jaga dan itu yang harus kita teruskan sampai ke rumah lah, sampai ke sekeliling kita, sampai ke eh, apa di belakang itu jajanan-jajanan belakang ini. Nah, eh, ini yang harus kita tularkan juga pada orang-orang sekitar kita, bukan hanya yang ada dalam keluarga besar ya, sih, tapi juga di lingkungan kita. Karena kita sebagai Muslim ini harus menjadi satu ini ya, satu hal apa ya, satu apa kesempatan apapun bertemu setiap orang itu untuk menjadi aman ma'ruf kita. Itu yang saya terapkan. Jadi pada satu kesempatan ini saya ceritai, satu kesempatan sebelum saya pulang ke sini, walaupun saya masih dengan Griffith ya, tapi tidak stay lama sekarang di sana. Eh, ada salah satu junior saya, sudah PhD juga, eh, bukan orang Indonesia ya, orang luar, dia sambil ya mabok ya, mabok. Kalau di sana perpisahan itu kan sambil minum-minum ya kan, dia bukan Islam ya. Tapi saya ya walaupun saya bilang jangan mabok-mabok lah, tapi eh, dia masih setengah sadar ya. Dia bilang sambil nangis gitu pada saya bahwa dia perempuan ya perempuan. Eh, bahwa dia pertama datang ke Australia dulu dia bukan orang Australia asli ya. Eh, orang yang berkesan pertama untuk dia itu adalah saya gitu. Karena apa? Saya menolong dia ya tidak apa namanya memberi banyak bantuan lah gitu. Terus dia merasa dia perempuan tuh dihargai gitu. Nah, jadi Islam itu indah ya. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikan aja, terutama jangan dianggap bahwa ini orang Indonesia juga. Jangan. Jadi kita harus menjadi versi terbaik dari seorang Muslim. Berusaha seperti itu sehingga orang yang bertemu dengan kita itu bisa menjadi orang yang kesempatan dia terakhir bertemu dengan seorang Muslim gitu. Itu, apalagi kalau di luar. Nah, itu yang selalu saya sampaikan, saya bawakan juga di berbagai kesempatan supaya Islam ini menjadi semakin terlihat rahmatan lil alamin gitu. Dan itu bukan hanya pada manusia, tapi juga di lingkungan. Karena dapat dengan media sosial saat ini ya kita bisa melihat orang tiba-tiba merusak pohon, bisa mau mencemari lingkungan itu bisa bisa di record gitu ya. Nah, selain Allah Maha melihat ya, tapi orang sekarang bisa seperti itu. Nah, kalau kita bisa melakukan itu dan itu terjadi ya saya di Australia mungkin 3 kali tempat pindah dan alhamdulillah landlord ya landlord itu pemilik rumah itu pemilik kayak flat itu selalu menjadikan saya sebagai contoh gitu.
Oh, betul kamu lihat tuh, Diki orang Indonesia dia Muslim. Kalau ke dapur, dapur kan selalu bersama, bersih, toilet, ya gitu. Nah, seperti itu. Jadi dia menjadikan itu, mohon maaf ya, ada namanya eh, IPB ya. IPB itu bukan Institut Pertanian Bogor. India, Pakistan, Bangladesh. Itu tiga itu dianggap nggak bagus untuk orang Australia itu karena jorok, kasar, suka mau walaupun ada Islamnya tapi ya begitu. Nah ini yang harus kita bawa ya. Jadi peran kita dalam konteks ini adalah memberikan contoh ya. Karena kita punya isu di Indonesia ini tentang keteladanan. Nah, ini yang begini-begini yang detail-detail saya tidak akan terlalu ini, tapi akan saya berikan nanti selainnya. Hanya peran-perannya intinya adalah bahwa kita harus melihat sekecil apapun makhluk ya termasuk bukan hanya hewan tapi juga lingkungan ini untuk kita jaga ya kelestariannya. Jadi jangan mudah cabut pohon, jangan mudah menebang itu dalam konteks global health security lingkungannya harus kita jaga gitu. Karena kalau tidak ini yang akan membuat hewan-hewan ini akan susah untuk bertahan hidup dan tadi kumannya atau apa makhluk hidup itu kan ada mikrobanya yang dia bisa pindah gitu. Ini juga bicara kalau Islam itu menghargai betul eh, hemat energi ya, hemat resources ya. Jadi kalau wudhu juga mentang-mentang airnya banyak ya airnya sebanyak-banyak ya tidak seperti itu ya. Jadi ini hal yang di ketika saya sampaikan dalam forum, saya sampaikan nih di forum eh, orang-orang itu ka- kagum dan terheran-heran, wah bisa seperti itu ya Kak. Dari 1000 tahun lebih ya. Nah ini di kalau di luar negeri itu di banyak apalagi di Eropa ya itu sudah banyak ditulis ditempel di apa di toilet ataupun di tempat mandi itu bahkan mandinya itu dihitung jadi dia ada penghitungnya ya jadi ada kayak kalau dulu mah jam pasir ya itu kadang sudah selesai itu saking ingin menghemat air. Nah ini yang tentu harus kita berikan contoh ya. Dan juga ingat ya, jadi apapun yang disinggung secara jelas, eksplisit dalam Quran, itu berarti sangat amat penting. Termasuk kalau bicara hewan, lebah itu disinggung dalam banyak dalil dalam Islam itu. Dan artinya lebah ini adalah hewan yang amat sangat penting dalam konteks kesehatan global karena kita ada namanya food security misalnya ya. Kalau tidak ada lebah di dunia ini, manusia ini bisa bisa menghadapi krisis besar makanan, pangan, dan itu bisa mengarah kita pada ya kalau nggak bisa makan ya bagaimana macam makan hewan dan hewan pun akan mengalami dampaknya ya karena ini jadi siklus gitu. Nah inilah yang ingin saya sampaikan ya bahwa dalam konteks global health security ini atau global health hal sekecil apapun harus kita jaga karena dia bisa berdampak apa besar dan global. Nah ada bagian akhir menjelang bagian ketiga nih akhir dari apa paparan saya bahwa karena itu secara global ya jadi eh, kita harus melihat umat Muslim ini manusia ini ya sama gitu. Artinya kalau di Gaza seperti itu, di negara lainnya, di Uyghur ya, di China sana, di Kurdistan dan sebagainya, kita itu adalah umat Muslim yang juga tentu ada harus ada concern. Itulah yang menjadikan saya ya. Kalau tadi saya memberikan contoh hadisnya seperti itu, kemudian bagaimana ulama-ulama ilmuwan-ilmuwan Islam zaman kemasan. Nah, saya berusaha mempraktekkan dalam konteks kekinian. Nah, yang saya lakukan, ya saya memberikan banyak peran di level global maupun nasional ya.
untuk konteks ini ya. Antara lain ya seperti ini adalah video saya waktu ya singkat aja video saya memulai pembangunan Al-Shifa di Gaza Palestina. Itu melewati 2 gurun, ya perjalanannya lebih dari setengah hari dan hanya sebentar berhenti, eh, dikawal juga karena di gurun itu banyak gerilyawan ya. Masuk ternyata masuk Gaza itu juga pada saat itu ya tahun 2010-an tidak mudah ya, saya hampir setengah hari juga baru bisa masuk. Ini adalah rumah sakitnya yang sudah di tahun berapa waktu itu. Ini di bawah tanah ya, di bawah tanah. Dan kita bekerja sama dengan beberapa negara Muslim lain ya untuk membangun rumah sakit ini karena biayanya luar biasa besar. Pasokannya kalau pada saat itu masih banyak yang melewati terowongan ya. Di saat itu ada 2 rumah sakit Indonesia tuh, satu yang oleh Mercy itu Rumah Sakit Indonesia, yang ini oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan OKI ya. Oke, ini contoh ya. Dan kalau di balik ini ya banyak sekali suka eh, duka-dukanya ya yang tidak perlulah saya ceritakan. Nah, hal lain juga yang penting ya dalam konteks kekinian adalah bahwa sebagai ilmuwan karena kita di Ars ini keluarga namanya komunitas epistemik ya, komunitas yang terdidik ya, berpengetahuan, berpendidikan. Kita juga punya kewajiban meliterasi publik dan berperan dalam konteks menghadapi satu masalah. Dan ini bukan hanya nasional, harus Doctor, global kalau konteks. epidemiologist and researcher in global health security at Griffith University in Australia. Very good to have you with us, sir, on Al Jazeera. Were infected and Shinobu who passed away. Classic problem for Indonesia. Dicky, there had been concern before. Factor also is because Dicky Buddyman about this. He's an epidemiologist and researcher in global health security at Griffith University. Mr. Budiman, do people trust this vaccine? Indonesia's government and major pharmaceutical firms Jadi as well. isu vaksin itu ya banyak di mana-mana ya. Or can they get it quite easily? Crises, birth rates across much of the continent have dropped markedly in recent years, including China. To maintain this prosperity, we need young population. Dr. Dicky. Satu hal yang juga ingin saya sampaikan, pertama bahwa infodemik ya dia, isu-isu hoax, konspirasi itu jadi tantangan tersendiri yang tidak boleh dibiarkan, harus diluruskan ya, harus diluruskan karena ya niat saya tadi ibadah juga ya, dan karena apa yang kasihan adalah seperti di Palestina ya, di Gaza, kalau tidak ada vaksin itu mereka bisa punah. Karena apa? Karena penyakitnya begitu cepat menular. Mereka hidup dalam kondisi yang begitu terbatas. Jadi kalau dikatakan vaksin itu merugikan, tidak ya. Karena terbukti mereka bisa melalui itu, walaupun makanan terbatas ya. Tapi vaksin untuk ke sana tidak mudah, gitu, tidak mudah. Jadi jangan dianggap vaksin terus di drop untuk tidak seperti itu. Yang terjadi bahkan susah vaksin itu. Saya pernah bahkan harus betul-betul bernegosiasi. Jadi itu ya. Ini ingin saya luruskan terkait itu. Kemudian juga dalam konteks global health ini kita melihat isu yang bukan hanya penyakit tapi juga potensi makin menurunnya jumlah manusia kelahiran ya. Terutama di negara-negara yang sudah maju. Kalau di Asia ya termasuk ya Singapura, Jepang dan Korea misalnya. Dan bahkan di beberapa kota besar di China sudah terjadi seperti itu trennya. Dan yang menambah masalah lagi adalah
adanya perilaku ya, yang artinya kalau bicara jumlah laki perempuan mungkin dikatakan hampir sama, tapi yang betul-betul laki-laki sekarang itu sedikit. Karena laki-lakinya sudah ada yang jadi gay, laki-lakinya ada yang jadi waria, ya, dan kecenderungan lainnya. Nah, ini yang membuat jumlah yang tadinya terlihat masih proporsional atau masih setara itu sudah tidak sama lagi. Kebetulan saya di bidang global ini, antara lain banyak di bidang HIV, yang penyakit menular misalnya, ataupun penyakit seksual lainnya. Itu menunjukkan tren yang sangat serius ya, sangat serius. Nah, inilah yang artinya akan jadi juga bahasan di global. Griffith University in Australia joining us. Diki, mohon maaf, waktunya sudah Ya. dekat ini. Oke, saya langsung ke terakhir aja ya. Oke, jadi hal lain yang juga menjadi peran penting untuk kita lakukan dalam konteks global ini adalah yang disebut dengan krisis kesehatan itu tidak hanya penyakit, tapi juga hal yang menyangkut keselamatan, kesehatan dari apalagi kalau bicara warga negara Indonesia. Kalau dulu ada ingat krisis Mavi Marmara, ya itu ada sekitar beberapa WNI kita yang ditahan di Israel ya, dalam misi kemanusiaan lagi ke Gaza saat itu. Saya jadi juga ditugaskan untuk membawa pulang nih yang 3 dipoto ini yang terakhir pulang ya. Satu Surya yang ditembak oleh serdadunya Israel, termasuk itu Onim yang sekarang menetap tuh di Palestina. Dia dari waktu insiden Mavi Marmara ini termasuk juga ini. Dan kemudian juga termasuk pemulangan TKW kita ya yang di Timur Tengah yang ruda paksa dan lain sebagainya. Itu dalam konteks global security juga kita lakukan itu ya untuk pemulangan mereka. Karena banyak yang tertahan di sana sampai 10 tahun. Luar biasa itu, tidak bisa keluar ya. Dan hal lainnya. Ini intinya adalah sekali lagi yang ingin saya bawakan adalah bahwa dunia ini semakin tidak sehat sebetulnya ya karena pola dari sebagian manusia. Nah, kita setidaknya jangan sampai menjadi bagian dari yang merusak dunia ini, ya bumi ini, karena kita dilarang untuk itu. Dan sebagai Muslim tentu kita upayakan bisa juga mengingatkan dan memperbaiki dunia menjadi lebih sehat. Demikian karena juga sekali lagi perintah Allah adalah iya, siapa yang menolong satu nyawa manusia ya dia seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi lakukan yang terbaik apapun peran kita sebagai Muslim sehingga kita bisa berkontribusi bagi kesehatan umat manusia dunia. Demikian saya kembalikan pada moderator. Mohon maaf ini waktunya. Baik, terima kasih Pak Diki atas pemaparannya tadi. Luar biasa nih, banyak sekali tadi kita mendapatkan informasi, termasuk di situ juga ada pengalaman dari Pak Diki juga ya, bagaimana peran beliau itu di level global ya. Baik, selanjutnya kita buka termin pertanyaan. Silakan kepada Bapak Ibu yang jika ada yang ingin bertanya. Ini Pak Firman, silakan Pak Firman. Kalian ingin ditanyakan Pak Firman? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak untuk materinya ya. Saya termasuk di antara peneliti isyarat-isyarat Al-Quran, begitu ya Pak ya. Kalau kita lihat, sebenarnya kalau berbicara tentang urusan kesehatan tuh sebenarnya Al-Quran, kalau saya lihat ya, penilaian saya, itu lebih banyak membahas tentang langkah-langkah preventif begitu. Langkah-langkah pencegahan begitu ya. Itu yang lebih banyak dibicarakan Al-Quran, seperti misalkan pencegahan ya, misalkan makan jangan berlebihan gitu ya. Kemudian tentang konsep halalan toyiban, kemudian tentang dilarangnya homer dan lain sebagainya, kan sebenarnya prinsipnya adalah langkah-langkah preventif, langkah-langkah pencegahan begitu. Kemudian kalau berkendara engkau berhati-hati dan dilarang, termasuk larangan juga, himbauan juga, langkah-langkah himbauan juga seperti jangan biarkan anakmu stunting, itu kan ada sebenarnya prinsip dari Al-Quran itu. Dzurriyyatan di'afan itu kan sudah himbauan itu dari Allah itu, gitu kan ya.
Nah, cuman yang saya lihat di sini ketika bicara masalah dengan konteks kesehatan gitu, eh, Islam ini lebih cenderung kepada langkah preventif dibandingkan kalau apa namanya apa ya tindakan begitu ya dok ya. Betul. Apa namanya penanganannya sendiri rasanya ada yang ya penanganan aja tapi minim sekali rasanya gitu. Nah, kalau menurut Bapak ini ya dari kacamata kalau dilihat dari konteks apa namanya kesehatan global, kira-kira ada hikmahnya nggak ya ketika Islam ini lebih banyak bicara, terutama Al-Quran gitu, bicara tentang langkah preventif dibandingkan penanganan itu sendiri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung Pak Ali? Ya, silakan. Terima kasih sekali Pak Firman. Saya jadi nggak lihat wajahnya, jadi pengen kenal sama Pak Firman. Eh, karena saya baru nih joinnya dengan Yarsi. Terima kasih ini mengingatkan kita semua ya. Jadi sebetulnya prinsip dalam Global Health Security namanya itu adalah prevention, gitu, yang dianut bahkan dijadikan apa ya mainstream atau apa ya di epidemiologi di kesehatan masyarakat adalah prevention, pencegahan, bukan pengobatan. Nah, ini yang dirubah manusia saat ini dengan orientasi apa profit dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya kira alhamdulillah kalau Yarsime ini sebetulnya saya dalam pertemuan dengan Pak Rektor dan ini beberapa dekan ya, termasuk dekan kedokteran dan direktur Pasca, saya mengusulkan kita punya semacam kajian ya Global Health Security ini yang dalam perspektif Islami. Ini saya sepakat yang sama Pak Firman, kita mengingatkan lagi kita tuh harus ke pencegahan karena kalau ya termasuk bukan hanya di kesehatannya seharian, tapi dalam ibadah pun banyak yang kalau mengarah ke pelanggaran dan wala taqrabuz zina dan segala macam kan. Karena kalau sudah kejadian itu luar biasa ongkosnya, konsekuensinya. Makanya sebetulnya nggak usah heran dong ini perintah Allah yang ini kan ya. Karena pada pada hakikatnya karakter manusia ini kalau sudah tidak bisa dicegah, ini akan sulit ke sananya, melahirkan banyak masalah. Sebagai contoh, sekali lagi saya banyak bergelutnya di bidang memang penyakit menular yang antara lain HIV ya. Eh, HIV itu yang gagal dicegahnya adalah perilaku seks bebasnya gitu. Sehingga akhirnya memudahkan terjadinya penularan ini. Nah, setelah mau ditemukanlah obat HIV ARV itu ya, antiretroviral untuk HIV, kemudian juga mereka ini bisa pakai kondom itu dia balik lagi. Jadi takutnya tuh sebentar di awal tahun 80 tuh kayak takut semuanya kayak tobat sementara lah gitu. Mereka balik lagi terus waktu di pertemuan Kongres Internasional saya mengingatkan jangan lupa ini pencegahan itu abstensi atau kalau enggak nikah lah gitu ya. Kalau ini tidak dilarang, kita akan menghadapi masalah lain. Benar saja kan? Akhirnya apa? Beberapa waktu terakhir ini kita melihat yang disebut dengan penyakit monkeypox, mpox. Mpox itu tadinya bukan ke arah penyakit yang bisa ditularkan dengan secara hubungan seksual, dia penyakit kulit, tapi karena perubahan. Jadi hal yang sifatnya pencegahan ini harus kita betul-betul utamakan. Bahkan ini prinsip kayak ini kan kayak rumus gitu yang harus kita identifikasi apa nih yang harus dicegah, apa yang harus dicegah. Untuk penyakit ini apa. Nah, inilah ada tugas kita sebagai ilmuwan kekinian ini. Terima kasih Pak Firman, kita ya ayo nantilah kita lakukan ini saya akan sampaikan lagi nanti ke Pak Rektor nih bagaimana. Karena tadi di awal di Global Health Security Definition itu dia nggak cuma orang kesehatan. Jadi kalau global health itu sebagaimana juga diajarkan di zaman tadi Alifah
bahwa ada aspek keilmuan lain, manajemen keuangannya, ada aspek mungkin psikologi dan lain sebagainya. Nah, ini yang eh, sekali lagi amat sangat relevan gitu dengan eh, sekali lagi baru ditemui oleh manusia zaman modern tentang pencegahan. Nuhun, nuhun. Terima kasih Pak Firman. Hatur nuhun. Alhamdulillah jazakallahu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Firman. Cukup jelas ya. Cukup Pak, cukup Pak. Terima kasih. Oke. Nuhun. Baik, mungkin satu penanya lagi kalau ada yang ingin bertanya, ini kesempatan bagus kali ini untuk diskusi tentang global health ya, langsung dari pakarnya ini, dari narasumber yang berpengalaman juga ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Iya. Ya, jadi sambil menunggu yang bertanya Ya. ya. Jadi saya ingin menambahkan. Jadi dalam satu pertemuan konferensi internasional itu saya sempat kan saya suka ini ya merefer ya beberapa hadis Al-Quran ya antara lain bahwa pada mendekati kiamat itu nanti perbandingan laki perempuan itu akan lebih banyak perempuan yang mendekati pria yang sehat itu maksudnya yang Ya. benar-benar pria normal. Itu ini saya diserang karena apa katanya jumlah yang tadi saya sebenarnya udah single. Jumlah laki perempuan sekarang itu kan sama gitu. Tapi saya sampaikan coba kita hitung saya bilang. Jadi jumlah gay kita itu di Indonesia data kasar tapinya ya. Ya. Jadi itu berarti yang laki senang laki itu 1% dari total populasi. Jadi kalau katakanlah jumlah kita udah sama tadi laki perempuan, 1% dari total populasi kita 270-an, 70. ya, udah 2 juta, hampir 3 juta itu, ya itu. Kemudian waria itu juga pria kan? Waria itu wanita pria, wanita pria. Dan di kalangan mereka itu mereka merasa ini wanita jenis lain lah gitu. Dia nggak mau disamakan dengan gay, nggak mau. Jadi untuk diketahui itu di di komunitasnya seperti itu. Nah itu jumlahnya katakanlah sama saja pun sudah jadi 6 juta. Nah belum lagi kalau ada yang namanya apa namanya? SB. Ya gitu. Nah ini semua itu baru perkiraan sangat rendah. Jadi 6 juta perempuan itu akan kehilangan mitra, ya. Mitra. Belum lagi perang dan lain sebagainya. Nah ini yang gagal pada saat itu. Tapi ketika mereka saya jelaskan itu, wah iya katanya. Nah belakangan di teman saya di Thailand itu membuka masalah ini. Jadi di Thailand itu wanita normal di sana sudah kesulitan juga mencari pria normal karena di Thailand lebih banyak lagi laki-laki yang anehnya itu bukan hanya geisha-nya ada banyak sekali ininya macam-macam. Nah inilah artinya apa yang disampaikan Rasul kan nggak mungkin salah. Cuma kita yang melihatnya dan menganalisanya aja yang harus membuat mereka akhirnya memahami ini. Dan ada isu di konteks ini adalah bahwa kita harus membangun apa ya pada anak-anak generasi muda kita ya bahwa Islam ini sebetulnya kan sumber ilmu. Nah ini yang dalam kuliah-kuliah kita itu diberikan apa ya pencerahan lah gitu dalam konteks kekinian bagaimana apa satu hadis ini diterjemahkan dan lain sebagainya. Ini yang akan sangat membantu menurut saya ya untuk mereka menghadapi tantangan zaman yang semakin luar biasa ya. Baik, terima kasih Dok atas pemaparan tadi ada tambahan tadi ya. Ya. Baik Dok, karena memang waktunya ini Ya. terbatas kita sampai pukul 9 sebetulnya ada kelebihan 5 menit. Ya. Baik, mungkin ada statement terakhir dari Dok untuk pesan kita nih terakhir nih sebelum kita tutup diskusi kita. Mungkin ada pesan terakhir. Ya, sekali lagi
saya ingin mengajak kita semua ya bahwa siapapun kita, peran kita itu besar perannya, dan yang harus dimulai dari diri ya. Dan yang menjadi concern saya sekarang adalah bahwa banyak negara yang bukan mayoritas Muslim itu mereka menerapkan betul nilai-nilai Islaminya gitu dalam keseharian. Dan saya melihat pembangunan karakter ya itu menjadi hal yang sangat mendasar ya, disertai keilmuan ya. Sebagai contoh saat ini, jadi negara yang disebut maju saat ini sudah masuk diperhitungkan adalah negara yang antara lain kalau kita ketinggalan barang itu berapa lama ketemunya gitu. Nah, ini di Indonesia kan kita bisa ini ya. Jadi jangankan ini sebenarnya itu udah hilang gitu ya. Nah, ini padahal kita mayoritas Muslim. Belum lagi kalau bicara kebersihan ya, sampah dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan menurut saya ini bisa kita mulai di lingkungan kita lah ya sih. Setidaknya kalau ketinggalan di toilet, ketinggalan di kantin, ya sih aman itu. Itu yang kita harus mulai, terutama ya pada anak-anak mahasiswa kita ini ya, untuk menjadikan contoh ya, karena Islam itu agama yang sudah jelas lah, ajarannya sudah ini, tapi sekarang isunya ada di penganutnya gitu. Bagaimana kita mengislamkan itu untuk bukan hanya untuk kita tapi untuk sekitar kita. Ini yang antara lain kenapa saya memberikan beberapa contoh ya, tanpa contoh implementasi ya semuanya tidak ada ini. Karena yang masuk surga itu adalah orang yang beramal, berilmu, beramal. Nah, itu. Jadi kalau tidak diamalkan ya tahu ilmu sholatnya sholat ya enggak ya, ini hal yang ingin sekali lagi jadi pesan terakhir saya untuk kita semua dan termasuk tentu untuk saya. Demikian dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Diki atas pemaparannya, sharingnya, kemudian juga diskusinya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat, mendapatkan tambahan ilmu ya untuk bekal kita, bukan hanya di dunia ya, untuk urusan dunia, tapi juga nanti di akhirat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan kajian kita pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dal. Terima kasih. Assalamualaikum Sadena. Dr. Diki. Terima kasih, Dr. Diki. Terima kasih Pak Diki. Ya. Terima kasih, Pak Karim.